Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana atas kasih sayang dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara pengurusan jenazah, submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Kompetensi dasar KD 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran dengan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan kandungan dalil naqli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang kelima, meyakini ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Dan yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Anak-anakku sekalian, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Anak-anakku sekalian, Islam sendiri menghormati manusia sejak lahir hingga kematian. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazah. Yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Adapun hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Anak-anakku sekalian,
submateri yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, syarat memandikan jenazah yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang kedua, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, beragama Islam. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama, orang muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Dan yang kelima, jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahram. Adapun cara memandikan mayat, yang pertama, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan hitungannya ganjil dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Yang kelima, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo dan sabun. Anak-anakku sekalian, tata cara memandikan jenazah yang selanjutnya adalah keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepala dan badannya. Yang selanjutnya, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, kaki, serta rambutnya. Selanjutnya, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir, bilaslah dan siram tubuh jenazah dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Adapun hadis Nabi tentang memandikan jenazah, yaitu an Ummi Atiyah al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala ighsilnaha salasan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragna adhannahu fa'atana hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izarahu rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali atau lebih itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenisnya.
Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberi kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, selanjutnya submateri yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ketentuan mengkafani jenazah. Yang pertama, batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Nah, tata cara mengkafani jenazah diantaranya yang pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunatkan ganjil. Yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih besar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang kelima, bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lebar demi lembar, dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Dan yang terakhir, 8, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Adapun hadis yang berkaitan dengan mengkafani jenazah, yaitu An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswab yamani bidun sahuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamah. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan pada baju dan sorban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.